Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Senang sekali bertemu di sini, Bapak Ibu sekalian, yang terhormat Ibu Yayu Sri Rahayu MPD, selaku Ketua Yayasan Tahunun, Ibu Hajah Eti Ismani, MS, selaku Kepala Sekolah MPD Tahunun. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Bapak dan Ibu sekalian, dan juga orang tua yang berbahagia yang kami banggakan, yang bersedia hadir dan meluangkan waktu untuk belajar bersama di sini. Alhamdulillah. Matur nuwun sekali. Saya mohon izin ya, karena saya kalau duduk begini nanti ngantuk kalau bicara. Jadi butuh untuk jalan-jalan supaya kita lebih dekat, ya. Ini saya diminta, Bu, temanya pripun, ini kan sekolah Islam, saya mikir-mikir temanya apa yang kan, Pak. Akhirnya dengan Ajo kemudian ini sepakat ini temanya. Alhamdulillah sesuai gitu, Bu, dengan arahan dari Kementerian Agama berkaitan dengan apa yang harus dilakukan kepada pendidikan anak-anak di madrasah. Jadi kita mau mendampingi anak menuju generasi yang beradab. Menurut saya, generasi yang beradab, Bapak Ibu pasti tahu bayangannya sudah ada di kepala ini. Tapi mendampinginya itu bagaimana? Sama cepat apa dereng selama ini? Belum? Sebelumnya nanti dikira saya belum punya anak, nggak punya pengalaman pengasuhan, kata dia. Dikira pasti ini masih belum punya anak-anak, itu katanya masih bayi-bayi gitu. Masih pantas apa berbeda? Oh pantas, padahal penjelita loh, jelang 50 tahun. Jadi saya punya 2 anak. Anak saya yang pertama sampun hampir selesai kuliahnya di Belanda, ambil teknik mesin. Yang kedua perempuan, yang laki-laki, yang kedua perempuan, ini mau berangkat juga, alhamdulillah dapat beasiswa juga ke Jepang. Tahun ini akhir September nanti mulai kuliah. Jadi saya sudah purna, anaknya sudah merantau, gitu. Jadi sekarang tinggal ibunya yang aktualisasi dirinya, untuk mencari kegiatan supaya nggak bosan dan nggak ngerimui anaknya. Saya tidak lama sekali dengan keluarga, jadi ini kesempatan untuk comeback ke sini, keliling kemana-mana ikut suami gitu ya. Jadi saya bertahun-tahun ikut suami saya kerja pindah-pindah tuh di beberapa negara, dan kemudian saya resign dari pekerjaan saya karena ikut suami. Ini sudah hampir 7 tahun saya kembali kuliah. Kemudian disinilah saya menjalani kehidupan kembali sebagai psikolog di dunia psikologi. Alhamdulillah kami juga karena pengalaman itu bisa beberapa bahasa. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mau bicara dengan saya bahasa Spanyol, bahasa Jerman, bahasa Belanda, monggo. Anak-anak saya alhamdulillah yang pertama itu malah 6 bahasa. Jadi bahasa Jawa juga bisa, bahasa Sunda karena kami pernah tinggal di Bogor. Kemudian bahasa-bahasa di negara-negara yang pernah ditinggal itu juga bisa, alhamdulillah. Gitu ya. Kalau anak saya wong Jombang, wong Mejagung, Subontoro, rumah saya Ibu tanggal Mojokresno, Semerak, anak saya itu pinggir sawah rumahnya, anak-anak saya bisa, anak-anak panjenengan pasti bisa, ngerti ya? Insya Allah, amin. Baik, menikah kita berikutnya Pak Jen, kita mau bicara apa sih di pendampingan anak menuju generasi yang beradab? Bapak Ibu, saya luar biasa senang sekali karena ada bapak-bapaknya. Biasanya itu jarang sekali di acara parenting ada bapak-bapaknya. Indonesia itu nomor 2 paling jelek di dunia sebagai negara fatherless country. Apa itu? Bapaknya nggak dalam pengasuhan, bapaknya itu kurang berperan. Akhirnya anak-anak itu kurang figur ayah. Nah, menikah wonten ingkang bersedia meluangkan waktu di kelas parenting kan luar biasa. Tepuk tangan untuk bapak-bapak, termasuk yang di depan bapak. Terima kasih. Alhamdulillah bangga sekali menikah.
Semoga nanti berikutnya kita nggak jadi negara seperti itu lagi ya. Jadi figur ayah tercukupi ingatan. Sebagai orang tua, Bapak Ibu ingin jadi orang tua yang bagaimana? Yang baik itu yang bagaimana, Ibu? Yang baik itu yang bagaimana? Gimana? Oh, nggak suka marah-marah. Lah terus ingatnya 5 SD. Kalau nggak suka marah-marah. Ya, jadi orang tua yang bagaimana, Ibu? Yang mendidik itu bagaimana? Di sekolah juga dididik. Kalau di rumah seperti apa? Kedisiplinan, bantu orang tua, makan dia. Itu beradab apa bukan? Oh beradab itu makan nih kok. Pokoknya yang penting pon isok mewah wong tua, disiplin, pon beradab. Kak sembayang, kak poso, makan. Ngaten ya? Baik. Selama ini paling besar anaknya, Bapak Ibu saya pengen tahu paling besar anaknya umur kita 20 tahun? 25? Oke. 18, 14. Paling kecil umur berapa? Oh ini ada yang kecil sekali, ada yang masih bayi putranya? Ada? Ada ya? Oke. Nah selama jadi orang tua ada yang sudah belasan tahun menikah. Apa yang sudah dilakukan untuk membuat anaknya beradab? Memberi contoh yang baik mereka pripun? Akhlak yang baik mereka pripun? Sopan, saling menghargai. Oh ngaten nggih, sampai tidak terhitung. Sampai tidak terhitung, nggih. Baik. Slide berikutnya. Menikah ada video, diklik, bisa di-play, sakit. Mari kita lihat ya, apa yang terjadi dengan anak-anak sekarang. Mukanya anak-anak kita kalau lihat habis seperti itu nih. Oh ibunya juga, oh bapaknya juga, masya Allah. Ngapain dia komplit pokoknya, sak paket. Betapa nih HP itu godaannya. Nah ini yang pintar. Terus kemudian balik lagi bermain dengan temannya. Jadi sudah tahu batasan kapan harus berhenti. Berikutnya ini anak-anak kita sekarang gambarannya seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi HP itu sudah menguasai otak, menguasai perasaan, menguasai seluruh kehidupan kita. Nah, padahal itu ada hal penting. Kalau di Islam itu barang dibilang akhir dari kata-kata hikmah, barang siapa memperbaiki adabnya maka Allah akan memperbaiki ilmunya. Jadi harusnya itu adab dulu, baru ilmu. Kalau orang punya ilmu, dia nggak tahu, belum tentu beradab. Tapi kalau punya ilmu, punya adab, dia tahu bagaimana atau di mana meletakkan ilmunya. Makanya tujuan pendidikan itu adalah memanusiakan manusia, bukan hanya mencetak robot cerdas tanpa nurani. Jadi adab ini yang pertama. Tapi gimana caranya? Anak kita sudah dikuasai sama teknologi. Jadi anak-anak sudah dikuasai teknologi, kita sendiri juga dikuasai oleh HP. Bagaimana caranya? Nanti kita belajar dulu. Tapi
di mana-mana yang namanya pengasuhan itu harus dimulai dari siapa? Guru. Oh, ibu, saya kira harus gurunya dulu. Baik, orang tuanya dulu. Jadi yang didandani itu diri kita sendiri dulu. Kita suami, istri, gitu ya, harus berjalan bersama, beriringan, berkomitmen. Kan sudah berjanji di awalnya, sudah bersumpah bersama-sama. Itu termasuk dalam pengasuhan anak. Jangan pokoknya urusan bagi tugas, urusan anak itu urusanmu, aku sebagian golek duit. Enggak sih, akhirnya saya ditakoni jenengan tak mau bapak insan. Ya. Jadi pengasuhan itu harus berdua, nggak bisa. Cuma ibunya aja yang ngasih contoh, bapaknya seenaknya sendiri, atau bapaknya yang ngasih contoh, ibunya terus main HP, jantungan terus golentak tonggone, nggak berdua ya. Jangan gitu, bosok jangan diam gitu. Oke, soalnya kalau lagi mau dua esok ada suruh apa bahasanya. Dokter pun mau nonton, biasanya kita mengangkat jantungan gitu. Oke, nonggo sampai lali waktu, nggak peduli kalian main HP sampai lali waktu, gitu. Gitu mau betul? Jadi harus seia sekata dua-duanya menikah. Suami istri, bapak ibu. Kalau nggak begitu, tidak bisa menyentuh ke dalam dua ini, di atas dan di tengah, gitu ya. Karena apa? Karena anak itu yang dilihat bukan, ayo ini, bukan omongan. Sing pinter, nggak boleh seperti itu. Tapi apa yang kita lakukan? Bahkan ada penelitian, pengen tahu anak kecil itu sebenarnya kalau dia mau bereaksi emosi itu seperti apa? Namanya visual cliff research ya. Jadi anak bayi itu ditaruh di papan, makan nikon, dia ditaruh di sini supaya bisa merangkak. Sininya itu kaca. Jadi dia dari atas ini melihatnya itu adalah jurang. Ibunya di sini. Nah, kalau ibunya itu tersenyum, anak itu nggak peduli merangkak. Dia nggak tahu kalau ini jurang, nggak beneran. Jadi kalau ibunya tersenyum sini, dia akan melangkah. Tapi kalau ibunya, padahal nggak ngomong loh ya, sini tapi, gitu, khawatir, cuma diempat, anaknya juga ikut begitu. Loh kan luar biasa. Setrumannya ini loh, luar biasa kan? Orang tua ini bukan gurunya, bukan pakdinya, bukan mbahnya, tapi orang tuanya. Setruman emosi, padahal nggak disetrum loh, satunya di sini kayak ada jurang, ini nggak ada colokannya loh. Nggak pakai wireless zaman itu ya, nggak pakai wifi, nggak ada wifi-nya. Wifi-nya adalah saraf dia diberikan oleh Allah bagaimana mengangkat gitu ya. Jadi anak itu menyerap semuanya. Bukan apa yang kita ucapkan atau melihat apa yang kita lakukan, bahkan yang tersimpan dalam kepala dan di dalam hati oleh anak itu diserap. Jadi kalau mau ngajarin adab yang nggak bisa, jadi kan cuma ngomong aja atau melakukan sesuatu, aku begini harus diapain kok, aku begini harus kandari. Tapi kalau masih punya pikiran-pikiran buruk, perasaan-perasaan negatif, itu juga akan mempengaruhi anak. Kenapa anak punya kecemasan? Karena dia memodel kecemasan itu dari orang tuanya. Kenapa dia tidak ikhlas dalam beribadah? Karena itu dimodel, ditangkap getarannya itu. Itu kerasa gitu. Jadi mulai sekarang jenengan harus ikhlas. Harus artinya itu yang ditopang itu di dalamnya dulu. Mantap, ini demi masa depan anak-anak dan kita sendiri. Kita orang akhirnya mungkin bareng-bareng ini cita-citanya apa
Gini apa benar? Jadi harus mulai dari sekarang. Tidak bisa kemudian terus kamu udah gede lah api gini. Enggak panas-panas gini. Tidak bisa. Pendidikan, pengasuhan itu bukan proses yang mendadak. Jadi harus dari awal. Bahkan kalau dosen saya bilang dulu, nang jero weteng itu kudu wis mbok didik. Mbah saya dulu bilang, yo kudu ngaji, kudu ndongakno, kudu sembarang banget. Kalau di ilmu dibacakan buku, meskipun masih di dalam perut, dibacakan buku. Karena apa? Saya sudah cerita, getaran emosi itu ditangkap oleh anak. Jadi jangan dikira bahwa di dalam kandungan bayi itu tidak bisa menangkap. Bisa, sistem sarafnya kalau sudah berkembang itu bisa menangkap getaran emosi kita. Kalau kita senang, rasa betul. Ketika hamil, anaknya itu kan ginjal gitu aja. Kalau kita sedih, diam aja. Karena dia menangkap getaran emosi yang kita rasakan. Loh, 9 bulan satu badan sama kita. Sebagai ibu harusnya ya paham sekali ya anaknya itu seperti apa. Kemudian lahir dia otaknya itu berapa ibu? Kalau manusia rata-rata 500 sampai 600 gram, setengah kilo, Untuk bayi baru lahir itu setengah kilo, berarti bayi rata-rata berapa? 2,5 sampai 4 kiloan lah, setengah kilo utek. Setengah kilo itu utek. Nanti umur 1 tahun itu akan double 1 kilo. Artinya otak manusia itu maksimal 1.200 gram sampai 1.500 gram. Artinya dalam 1 tahun itu ada lompatan yang luar biasa. Panjenengan waktu 1 tahun pertama menengahi, anaknya gak distimulasi, gak diajarin, gak diajak ngomong, gak dikasih tahu apa-apa, ngeruhu gitu. Karena 1 tahun itu golden age. Karena ada lompatan luar biasa. Berikutnya sampai dengan dewasa, nambahnya cuma 200 sampai 500 gram. Tapi 1 tahun pertama nambahnya 2 kali lipat. Dari 500 gram sampai 1 kilo. Artinya kan masaknya gitu ya. Istilahnya tuh oleh umek di dalam itu luar biasa. 1 tahun pertama. 1 tahun pertama itu interaksi yang paling kuat dengan siapa? Dengan ibu. Mau menyusul sembarang kalian nyuruhkan ibu. Anaknya lagi gandol terus. Jadi ya kita ini perempuan bukan meminggirkan peran bapak-bapak perempuan ini harus luar biasa punya kesadaran. Karena anak ini bergantung sama kita loh. Kita itu harapan peradaban, harapan masa depan bukan cuma Indonesia, tapi manusia. Peradaban manusia. Tadi saya waktu berangkat karena saya jauh jadi saya kalau di mobil sambil mendengarkan podcast. Podcastnya itu namanya Diary of CEO. Ini yang diundang itu adalah mbahnya AI. Tahu AI? Tahu Artificial Intelligence. Nah itu sekarang kan sudah luar biasa. Jadi dia keluar dari perusahaan yang dia bikin AI ini. Nah terus kemudian dia ditanya kenapa kok keluar Pak? Karena saya mau memperingatkan orang-orang tentang betapa bahayanya AI ini. AI ini kan baru ya, belum 5 tahun. Sekarang itu AI itu sudah lebih pintar dari kita. Kalau dulu revolusi industri itu kan dari yang semuanya dikerjakan manusia, padat karya, terus ada mesin. Akhirnya dikurangi pekerjaan yang dikerjakan oleh manusia. Lah sekarang itu kan otak kerjaan otak. Lah sekarang itu AI itu bukan merebut pekerjaan otak, tapi pekerjaan otak. Dan terus kita kebagian apa? Sekarang aja sudah lebih pintar loh. Dia bilang itu saya yakin 10-20 tahun lagi kita sudah habis. Kalau dia kemudian mau memikirkan dirinya sendiri, karena dia sudah pintar loh. Dia punya kemampuan belajar AI ini. Nah, sayangnya AI apa? Gak punya ada. Dia bukan manusia. Kreativitas punya dia. Belajar, karena
dia punya kemampuan belajar. Nah, manusia terus di mana posisinya saat itu? Kalau kita nggak punya isi di sini, ya, itu yang membedakan kita dengan makhluk yang lain kan? Kalau kita nggak punya isi di sini, terus kita jadi nothing, tidak ada artinya apa-apa, gitu. Makanya itu yang harus dikejar. Kalau kemudian AI itu beneran gitu ya, prediksinya orang-orang pintar-pintar itu yang luar biasa itu, kemudian dia akan merampas. Gitu. Kalau sekarang dia masih bekerja buat kita. Nanti kalau dia sudah bisa memikirkan untuk dirinya sendiri, terus aku mau menang. Jadi anunya apa? Pegawainya yang menungso ini, dia semakin pintar, kemudian dia berpikir untuk dirinya sendiri, lalu perang gitu ya. Kita perang lawan robot dong, yang kita ciptakan sendiri. Iya kan? Nah, di saat itu dunia kan luar biasa ya Bu ya situasinya Bapak. Kalau anaknya nggak kuat mental, itu nggak karu-karuan. Yang kaya luar biasa kayanya, karena yang punya akses ke situ, ya. Tapi cuma berapa? Kurang dari 1% dari seluruh penduduk bumi. Lah kita yang kerewangan payek ini kok semakin di bawah, semakin terinjak, makan gitu. Kalau ada kesenjangan yang luar biasa, sing kono iso sembohan oleh, sing ini gak iso mana gak iso. Akhirnya apa? Yang digerogoti apa? Mentalnya. Kalau nggak punya adab ya nggak karu-karuan kita jadi. Sama satu sama lain mengelola. Gitu betul? Karena apa? Karena perutnya lapar, gak punya apa-apa, gak punya pilihan. Meskipun dia punya kemampuan, dia keahlian, kepintaran, putus asa, aku sekolah dulu, angel-angel sudah berusaha keras, tapi nggak bisa mencapai yang aku inginkan, kan putus asa, iya kan? Kalau nggak punya pegangan yang kuat, akhirnya akan remuk, ya? Nah itu kita nggak mau, makanya mulai sekarang anak itu yang harus dikuatkan, tentu saja selain pendidikan adalah adabnya, kekuatan batinnya, bagaimana dia mempersepsi kehidupan sehingga emosinya itu menjadi emosi-emosi yang positif gitu. Harus mulai dari sekarang karena kita nggak punya waktu banyak lagi. Mungkin kalau itu orang kejauh, waduh kayaknya gak bakalan kena, wah gue pengen desa paling aku sih nongkrong nang Amerika, nang Eropa, kita bakalan kena. Jangan salah, mungkin nggak duluan kena, tapi pasti akan terdampak. Jadi kalah duluan. Kayak dulu kalau misalnya saya tinggal di luar, itu mobil itu sudah pakai gas di Indonesia tuh, baru kemudian 10 sampai 20 tahun deh. Jaraknya itu loh, jarak teknologinya, jadi kan lama. Nah kalau misalnya mereka itu negara-negara maju 10 tahun, 20 tahun lagi, kita mungkin sekitar 30 tahun lagi saudara. Itu eranya sinter anak jenengan terus enak aku semari masane mari ngono terus enak-enakan gitu. Sudah tidak punya ambisi, sudah tidak punya keinginan, dan terus anak-anak kalau tidak dipersiapkan dengan baik gitu. Biar kabeh bagi generasi kita gitu ya. Jadi harus betul-betul dipersiapkan. Berikutnya. Nah ini yang saya tanya lagi tadi, apa nilai atau adab utama yang ingin Bapak Ibu tanamkan kepada anak? Ini coba dipikirkan. Saya itu pengen anak saya seperti apa? Ketika nyawang anaknya itu, aku pengen anakku jadi koyok opposite. Coba dipikirkan. Lalu kemudian dilanjutkan, ada nggak kebiasaan-kebiasaan gitu ya, yang Bapak Ibu bisa menjadi teladan bagi anak? Ada nggak? Masuk ke anak biasa? Ada, pasti ada, Jek. Oke, alhamdulillah. Nah, yang terakhir ini butuh kelapangan hati. Adakah kebiasaan Bapak Ibu yang memberi contoh kurang baik?
Ada juga, makanya karena kita manusia biasa pasti ada yang baik, ada yang buruk, gitu ya. Kalau enggak berarti mana? Nyatanya berikutnya. Nah, siapa Anda sebagai orang tua? Ini contohnya di rumah, anak panjenengan memecahkan gelas tanpa sengaja. Apa yang dilakukan? Yang pertama, langsung marahi, otomatis, langsung ya, anak bawa kan gitu. Kada, ngaten gitu ya. Pas nggak ingat, langsung marah. Langsung refleks gitu ya, langsung enggak. Mau jadinya pecah biar, katanya dia langsung kaget pisang. Nah itu padahal tadi nggak cerita, itu nyetrum gitu loh, ya. Rasakan ya, kita tuh nyetrum ke anak. Hati-hati, ya. Jadi makanya sekarang harus dikontrol, ya, kontrol, ya. Nah, yang kedua anak nggak nyopot tamu, langsung, mana ya? Gitu apa badan? Oh, terus juri mbak balik, ikan dari mana balik aja, sana, ya. Oh badan nggak, pulau berarti sih nggak, langsung menyuruh dari luar di depan tamu. Atau ditegur secara pribadi, ditimbali anaknya setelah tamu apa pura-pura ke belakang, kata dia, pura-pura ke belakang dulu kalau ngomongnya saling kita. Kadang-kadang kan kita lupa, ya. Aduh, kamu ini gak bisa kata dia metuse. Nah, artinya kita itu dalam mendidik anak supaya beradab itu kan butuh ketenangan. Gak bisa kemerungsung. Jadi harus kembali ditotok hatinya. Kalau kita kemerungsung akan keluar semua hal-hal yang sebenarnya tidak kita inginkan dilihat dan apalagi dicontoh oleh anak kita. Kan gitu. Makanya jadi orang tua itu jangan kemerungsung, jangan gopoh. Dulu sebelum kawin, sebelum punya anak, pikirannya, nanti dia anak mesti digambol, ya jangan anak beda, jangan ikut dong, gitu ya. Ternyata setelah gede pengkomannya uang repot. Ya kenapa kan? Apalagi sudah pegang HP, tidak mungkin sampai zaman habis kan bisa dikongkon, ya. Betul banget, kis lain. Ya, ya. Jadi luar biasa. Kita menjadi orang tua itu yang pertama harus tenang dulu. Yeah. Nah, krisis ada di era digital. Yang pertama itu karena fenomena saat ini, ya. Makanya kita butuh pendidikan ajar ini karena fenomena saat ini itu intoleransi luar biasa. Zaman dulu kita kan nggak masalah, apalagi orang NU itu nggak ada perasaan-perasaan itu. Tetapi sosial media ini luar biasa. Itu golongan teroris. Itu gak bener sembayangin. Itu salah. Saya bener cuma aku. Akhirnya tidak harmonis di masyarakat itu. Ya, karena intoleransi luar biasa. Dan sedihnya yang intoleran itu bukan yang tua-tua, tapi justru yang muda. Kalau di survei itu begitu hasilnya. Dan itulah anaknya panjenengan sedoyo, iya kan? Yang anak-anak muda ini kan putra-putra di panjenengan sedoyo. Ada permasalahan dalam pengasuhan di situ. Karena bagaimanapun cara pandang terhadap dunia itu anak itu memodel siapa? Orang tuanya. Bagaimana dia melihat sekitar, dia akan punya persepsi sesuai dengan bagaimana orang tuanya melihat. Bila anaknya ikut berpikir begitu kan? Jadi dan itu ngaruh semuanya. Artinya panjenengan itu harus hati-hati. Gue tadi ngambil kalau di depan anak ojo koyo ngomong, ngerti nggih? Terus agresivitas dan kesopanan. Karena sekarang itu bukan cuma kita berhubungan nyata, tetapi juga di dunia digital ternyata itu luar biasa. Adabnya itu
ini dari 32 negara di Asia, Indonesia itu ranking 20 paling buruk. Oke, jadi dari 32 negara ranking nomor 20 dalam kesopanan atau beradab di dunia digital. Nah itu laporan Kominfo dan kredit itu anak-anak panjenengan ingat tahu, panjenengan pasti nggak tahu nih, itu obrolan di chat aplikasi anak-anak muda yang ada di situ, itu orang mencerminkan rendahnya empati di ruang digital. Dan anak-anak remaja, anak-anak muda itu semakin tinggi kemungkinan untuk kena cyberbullying. Ada satu film di Netflix kalau Bapak Ibu punya kesempatan nonton nih, namanya adalah satu uang di sedunia. Karena film itu bercerita tentang anak umur 13 tahun yang membunuh temennya anak umur 14 tahun, perempuan. Dan itu diambil dari kisah nyata. Anak ini anak baik-baik, di sekolah itu juga rajin dan pinter, dan dia gak nakal gitu. Gak kelihatan kalau dia itu punya masalah. Tapi ternyata punya kemampuan membunuh. Ada kebencian apa di dalam dirinya. Nah itu ternyata sumbernya dari bullying cyber. Jadi bully di sosial media. Sampai dia kemudian luar biasa marahnya, tapi gak dilihatin gitu. Sampai bapak ibunya itu benar-benar kita salah apa? Karena mereka orang keluarga yang baik-baik, orang tua yang baik gitu ya. Bapaknya ini pencari nafkah yang luar biasa rajinnya, ibunya tinggal di rumah jadi nggak bekerja dan full memperhatikan anak-anaknya, masih kecolongan loh. Okay? Jadi kita itu tidak tahu, makanya harus berhati-hati sekali. Lingkungan yang kita hadapi itu sekarang bukan cuma lingkungan nyata, tapi kita juga harus memastikan bahwa anak-anak itu juga aman di dunia digital. Caranya gimana? Dari web, tapi nggak boleh dipotong, nggak boleh keras, nggak boleh kaku. Lari nanti anak-anak panjenengan kalau panjenengan keras, kaku, mereka tidak bisa seperti itu. Apalagi anak-anak sekarang dengan informasi yang luar biasa begitu, mereka itu tahu haknya. Kita marah-marah, ibu melanggar hak anak loh, gak boleh disini anak-anak itu. Mau dijual gitu, loh, KDRT. Saking jengkelnya gitu ya. Karena mereka sekarang informasi itu tanpa saringan begitu ya. Mereka kemudian langsung menghakimi hal-hal itu. Disemeni kalau berunding gak terima. Gitu ya. Itu kekerasan verbal. Gak boleh dilihat lupa pada orang tuanya jadi masalah dilaporkan polisi jadi permasalahan pidana, padahal itu demi kebaikannya. Jadi sensitifnya luar biasa. Mungkin kamu tentang sekolah oke? Luar biasa. Apalagi Bu Esti yang sudah dari dulu puluhan tahun mengajar ngadepi anak-anak saya gitu, oke? Kalau katanya saya dinali, kenapa kok jenengan dulu umumnya ada di pemimpin? Saya ini yang dulu mereka sekarang kok uang ya? Jangan kamu ngomongin tapi mereka yang aku ini. Dia kamu balik Bu Esti. Kayak sekarang ini generasi yang dipimpin, yang dididik, yang diajar itu adalah generasi yang kayak gini, gitu ya. Makanya panjenengan semua harus ekstra tugasnya. Bukan cuma lingkungan nyata ini yang berhubungan ini, tapi ada tugas tambahan yaitu dunia digital. Nanti kalau saya ngomong pendampingan di digital nggak cukup waktu kita, gitu ya. Jadi nanti kapan-kapan siapa tahu bunda lagi, gitu. Monggo Pak, berikutnya. Oh, maaf, yang berikutnya belum selesai. Nah ini akhirnya karena situasi yang seperti ini tantangan keluarga yang luar biasa. Berikutnya mau sudah saya jelaskan. Nah ini adalah piramida kebutuhan. Kalau zaman dulu paling bawah itu adalah kebutuhan pokok, mangan, rumah, pakai baju. Yang kedua di atasnya adalah
kebutuhan akan keamanan, punya orang tua, lingkungan yang baik, di atasnya lagi punya teman, di atasnya lagi bisa beraktualisasi. Nah sekarang bukan begitu, beda sekarang. Kebutuhan paling bawah apa? Enter sinyal, enter HP, enter wifi, kebutuhan basic itu dasarnya itu bukan lagi makan, gak makan gak apa-apa, tiba-tiba satu oke? Ya oke, supaya bisa terang, gak apa-apa, lesu-lesu tambah enak, tambah guru, nanti kita kata tambah ayu, oke? Ini udah mau badan. Berikutnya di atasnya, sudah beda. Di atasnya lagi sudah beda. Yang paling atas, nah ini bukan kita yang nyampe di situ itu, maunya itu tahu di planet lain, bintang yang lain itu ada menungso atau enggak. Nyampe kalau kita ya. Deh. Makanya eksplorasi angkasa itu luar biasa sekarang. Karena mereka tahu kita ini sendirian atau ada temennya sih di jagat raya yang begitu luas ini. Gitu. Mereka nggak tahu jin ya. Nah, jadi itu adalah perubahan piramida kebutuhan sekarang. Zaman dulu berbeda sekali dengan sekarang. Gitu. Berikutnya Mas. Nah, adab itu apa? Adab itu adalah perilaku yang mencerminkan kesadaran moral, empati, rasa hormat, tadi sudah betul yang disebutkan Ibu. Nah, dalam psikologi, adab itu adalah moral, moralitas, okay? Karakter yang kuat, adab itu. Oke? Nah, kalau kita bicara adab, ternyata untuk bisa mendidik anak, mendampingi anak itu ada tahapan-tahapannya. Makanya di dalam agama itu kita dikasih tahu anak itu baru diwajibkan sholat Senin nomor dalam sembahyang itu umur berapa? Itu ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Karena kita nggak bisa anak 5 tahun, enggak berdoa, apa sih? Enggak berdoa itu. Karena secara kognitif mereka itu belum nyampe, gitu loh. Dan perkembangan itu bukan cuma perkembangan kognitif, tetapi juga perkembangan moral. Dan itu bertumbuhnya justru lebih lambat daripada perkembangan kognitif. Jadi matangnya itu lebih lama, begitu. Nah, perkembangan moral itu sesuai dengan tahapan. Ada 2, apakah itu internal, dia sudah level tinggi, jadi punya kesadaran, ataukah eksternal. Dan kemudian apakah itu karena takut, gitu ya, takut dihukum, nah itu masih pada level bawah, gitu ya. Gak mau ngaji karena nanti gak boleh main HP, pasti. Jadi dia pikirannya karena nanti dihukum. Gak mau ngaji nanti karena itu yang umum yang komen. Jadi masih di dalam tahap yang paling rendah. Itu perkembangan moralnya. Ingin diterima, itu menjelang remaja. Teman-temannya semuanya sudah pada pintar-pintar. Jadi dia motivasinya untuk melakukan sesuatu yang baik, akhirnya ke situ, ingin diterima oleh teman-temannya. Atau dia sudah paham bahwa itu adalah kebaikan untuk diriku sendiri. Nah, kalau itu sudah level nafsu mutmainnah. Jadi udah level tinggi, gitu ya. Yang ketiga, bahwa perkembangan empati itu adalah dasar. Kemampuan kita untuk ngerasa apa yang dirasakan oleh orang lain itu adalah dasar dari perilaku beradab. Kalau kita nggak peka sama perasaan orang lain, bagaimana kita mau beradab? Itu yang harus pertama dan utama diajarkan kepada anak. Harus bisa ngerti Nduk, gitu ya. Ibu lagi susah, ibu lagi nelongso, ibu lagi kecewa, itu harus diucapkan.
ucapkan. Ngajari anak, karena anak tidak bisa memahami itu namanya emosi apa. Kan baru nanti, saya tak rasa lagi apa? Kok orang rodok gembira nih, tapi yo pengen nangis gitu ya. Apa itu namanya? Oh, terharu nak. Kan anak aja nggak tahu. Itu dikenalkan. Jadi kita harus menamai emosi. Ini namanya menangis. Oh, kamu lagi sedih ya nak, kamu kecewa, nggak apa-apa. Kita tahu apa yang ingin diungkapkannya. Jadi disebutkan emosinya. Jadi berikutnya Pak Jo. Nah, tantangan orang tua itu bolak-balik nomor satu pokoknya media sosial. Yang kedua krisis panutan. Sekarang itu luar biasa pemimpin-pemimpin kita ya. Sedih sekali kalau lihat berita. Aduh, gitu kan? Tiap lihat berita kok pasti ada kasus, gitu ya. Kita krisis panutan. Alhamdulillahnya di sini panutannya seperti ini loh panjenengan. Jadi enak saya di Sawang. Beliau-beliau ini komitmennya terhadap pendidikan luar biasa. Saya terkagum-kagum waktu ceritanya. Buat ini kos dari tahun berapa dok? 9, Masya Allah. Saya lahir aja belum. Bapak ibu saya ketemu aja belum waktu itu ya. 69 sudah mulai mengajar. Kan itu pengabdian yang luar biasa. Jadi guru itu bukan sembarangan ya. Sanggunya dungakna loh, proses bahasa ya. Nggih, sanggunya dungakna. Jadi guru itu luar biasa. Apalagi pengabdian yang begitu panjang. Panutannya ada di sini, Bapak Ibu guru. Nggak usah nyawang sekan, jowo, oke? Sudah dikerobongi mawon. Nah yang terakhir, bagaimana strategi pengasuhan dan pendampingan digital yang tepat supaya anak-anak itu bisa baik, supaya anak-anak itu bisa beradab, gitu ya. Berikutnya, karakteristik kognitif. Kalau anak umur 7-12 tahun, karena panjenengan semua ini di usia itu ya, intrapubernya, SD, itu seperti apa sih karakteristiknya? Satu, mereka itu mikirnya logis dan konkret. Kedua, memahami konservasi. Jadi anak itu tahu gitu ya, ini kan botol, ya. Kalau masih kecil tuh nggak tahu kalau botolnya ini ditaruh di wadah yang bentuknya wadah yang bentuknya kotak terus dituang, dia akan berpikir ini airnya lebih banyak. Kalau anak belum 7 tahun. Tapi kalau anak 7-12 tahun, dia paham air sak mene dituang ke sini semuanya atau dituang ke dalam baskom yang besar. Itu jumlahnya akan selalu sama. Bentuknya berubah apapun itu akan selalu sama. Itu anak umur 7-12 tahun, dia sudah logis, gitu ya. Dia paham. Jadi nggak mudah terombang-ambing gitu ya. Jadi kalau dikasih tahu ini bentuknya segitiga, warnanya dia tadinya merah, terus ganti biru, terus ganti kuning, ya tetap aja segitiga. Dia disuruh nyebutkan sekarang berdasarkan warna, gitu ya. Segitiga, segi persegi, lingkaran, gitu ya. Terus nanti berdasarkan bentuk itu kemampuan switch, gitu ya. Nah anak-anak itu mampu beradaptasi. Itu ada apa namanya, jadi kalau mau tahu bagaimana kemampuannya beradaptasi, otaknya yang diukur. Seperti itu caranya. Jadi dalam waktu yang cepat dia disuruh mengerjakan soal oh gini. Sekarang berdasarkan bentuk, oh sekarang berdasarkan makna, oh sekarang berdasarkan fungsi. Otaknya berpindah-pindah dengan cepat. Gitu. Ini anak 7-12 tahun mau sekolah itu seharusnya sudah mampu seperti itu. Gitu ya. Kemudian klasifikasi dan kategorisasi itu sama kayak yang tadi saya sebutkan. Jadi kalau kotak masih ini dari kardus atau dari kayu atau dari besi, ya kotak. Mau warnanya merah, kuning, biru, ya kotak. Itu mereka paham. Ya, umur 7-12 tahun. Tapi ya itu masih nyata, belum abstrak. Belum tahu demokrasi itu
kok lebih baik kenapa? Gitu ya, langsung ngomong, nggak paham. Jadi pahamnya apa yang dilihat, apa yang didengar. Anak 7 sampai 12 tahun. Makanya kalau panjenengan ngomong daki-daki tentang akhirat, ya nggak bakalan diingat, nggak bakalan dipahami gitu. Nanti menjelang 12 tahun ya, 11 sampai 12 tahun, 10-12 tahun itu baru mereka sudah bisa diajari bicara, diajak diskusi hal-hal yang abstrak, dan itu akan diingat. Gitu ya. Berikutnya. Nah, mereka juga paham gitu ya. 5 ditambah 3 itu 8. Tetapi apakah orang lain itu kok nggak senang makan soto sementara saya makan soto senang? Kenapa? Kok bisa beda-beda begitu? Itu nggak paham. Gitu ya. Nah, terus kemudian kapasitas memori itu semakin tinggi. Jadi anak umur 9 tahun itu otaknya itu diremodel. Jadi Allah itu mendesainnya itu begitu. Umur 9 tahun itu diremodel. Sekitar 7 sampai 9 tahun itu sudah mulai, 7 tahun itu sudah mulai. Apa itu diremodel? Jadi kalau panjenengan nggak mengenalkan anaknya dengan hal-hal tertentu, dibuang sama otak. Jadi otak itu apa? Menyang itu kamu bisa jawab. Apa? Ngaret ini loh. Nah, misalnya tari kita terus diresiki sukete, ini loh. Nggih. Lah niku otak niku nggih. Nanti sing ganggu sing gak digawe-gawe iku dibuang. Gak tahu dilatih musik, dibuang. Gak tahu diajak nyanyi, buang. Gak tahu nari, buang. Gak tahu diajari agama, buang. Akhirnya kalau mau nyambung bisa nggak bisa? Bisa, tapi susah. Karena apa? Setelah dibuangin itu ya, namanya pruning prosesnya itu di otak. Saya senang sekali neuropsikologi, jadi ini kebetulan saya juga lagi ikut training, saya tadi izin gitu ya Bu Yayo gitu, karena ini mas sebenarnya saya itu lagi training gitu neuropsikologi tentang otak gitu ya, yang ngomong dosen UI, dan itu salah satu ahlinya gitu di Indonesia, jadi saya emang kalau nggak ikut gitu ya. Itu makanya ini jarang-jarang orang ngobrol tentang otak, karena kebetulan saya senang, akhirnya saya bisa menyampaikan gitu ya. Jadi di pruning. Nah terus setelah di pruning itu, saraf-saraf ini sambungannya kalau mau ngobrolin tentang rawon. Jadi sak resep rawon, bahannya rawon piro, anune piro, dagingnya butuhnya piro. Nek wong 100 itu butuh masak piro. Nah itu terus disambungin jelek gitu ya. Tadinya luar lagi kalau di otak kan begini gitu. Nah begitu umur 9 tahun, jelek langsung dipasangin supaya lebih efisien. Langsung manggilnya itu apa nih Mas Rano? Kok mau ngomongin gitu ya? Itu kan kita memerintah otak kan? Nah itu semakin gitu. Sekian detik saja kecepatannya. Karena itu tadi gini model. Terus dibungkus kayak misalnya kabel itu, kalau dalamnya kan kabel tembaga nih, kawat tembaga, terus dibungkus gitu. Nah kalau kabel itu, nah itu sama di otak juga begitu supaya terlindungi lebih efisien. Jadi but gitu ya. Sambungannya itu di efisiensi gitu. Dan mereka sudah punya rasa ingin tahu dan minat belajar. Itu umur 7 tahun sampai 12 tahun. Makanya kalau kemudian anak TK itu dipaksa supaya menulis dan berhitung, dia seakan gitu loh. Tapi apakah tidak perlu dikenalkan? Ya jangan. Dikenalkan dong. Kan itu caranya kita mendidik dan mengajar. Tapi tidak perlu dipaksa untuk bisa, gitu ya. Bukan jangan ada masih sok, ini nggak isok. Nah orang itu kan beda kemampuannya. Siapa tahu sekarang ini dia lambat jalannya, lambat gitu ya. Apalagi anak laki-laki kalau pas awal-awal sekolah itu masih belum nyandar. Kalah sama anak perempuan itu terus lebih matang, gitu ya. Tapi nanti di tengah-tengah dia si penelitinya buat lagi. Bisa melebihi teman-temannya gitu. Karena tempo orang berkembang, tumbuh itu berbeda. Sekarang santai dia karena serang orang itu orang melewai. Jadi orang itu berbeda tumbuhnya. Berikutnya.
Nah ini tahapan perkembangan moral anak. Sampailah kita di sini supaya tahu ya. Jarang soalnya dibahas, Bapak Ibu, biasanya yang dibahas adalah perkembangan kognitif, perkembangan intelektual. Dan ternyata ada ya perkembangan moral itu ya. Jadi semua orang itu gak kuat tunduk gitu ya, ngerti baik dan salah gitu. Benar gak sih? Nanti kita lihat ya. Berikutnya. Ini video lagi. Nah ini adalah video yang dilakukan di laboratorium bayi di Amerika. Alhamdulillah saya tahun 2023 kesempatan ke Yale University namanya, ngantar anak saya lomba debat. Jadi kesana gitu ya. Ini anak saya alhamdulillah dapat kesempatan lomba debat sampai tingkat internasional yang perempuan di Yale University tempatnya dan dapat medali emas alhamdulillah. Itu ini laboratoriumnya di sini. Jadi mereka ingin tahu, kan kalau teorinya psikologi itu zaman dulu, John Locke namanya, anak itu lahir seperti kertas putih, dia nggak punya modal apa-apa, padahal Allah bilang anak itu sudah punya fitrah, ya. Nah ini mereka ngetes, apakah anak bayi ini ngerti baik dan buruk, benar dan salah, gitu ya. Ini pertamanya yang dites anak umur 6 bulan, terus nanti kemudian lebih kecil lagi, monggo dulu. Ini 5 bulan anaknya, jadi yang dites pertama 5 bulan. Itu ada boneka yang kesulitan buka, ya, buka kotak, terus ditolongin sama yang pakai kaos putih, boneka kaos putih. Nah, yang satunya dilungguin, gitu ya. Nah, terus gimana? Dia tahu nggak sih itu mana yang baik, mana yang enggak? Ini ribuan ya, bayinya yang dites itu supaya konsisten hasilnya. Jadi bukan cuma 1-2. Nah, yang dipilih itu ya nolong. Yang lain belum sama. Bayi yang lain sama. Yang dipilih adalah yang nolong. Itu 5 bulan. Mereka terus gak percaya, mau selesai gitu ya. Akhirnya pindah ke bayi yang lebih kecil lagi. Ini bayi umur 3 bulan sampai 1 bulan. Mereka belum bisa ngeranggeh aja, belum bisa, ya kan? Gerak-gerak gini belum bisa. Lalu gimana caranya tahu? Dari pandangan mata. Yang disawang lama itu adalah yang baik, yang disenengin gitu. Sampun. Saya cuma pengen nunjukin gitu. Gitu ya. Jadi bahwa anak-anak bayi pun itu mereka sudah punya modal. Sudah dikasih modal sama yang bikin ini ya. Sama penciptanya itu udah dikasih modal. Saringan, mereka sudah tahu baik dan buruk. Artinya kalau kita berbuat hal-hal yang tidak baik, anak bayi pun itu nyawang. Ya, nyawang mereka itu. Jangan dikira gak bisa ngomong kok, gurung bisa jawab dan dia ngomong-ngomongan gak mungkin paham. Ternyata mereka ngerti. Mereka mempersepsi lewat mata, lewat telinga, lewat apa yang dirasakan. Kalau sentuhan kita, kan ngerti dia, nangis dia, dikasarin dikit, ya kan? Jadi mereka itu bisa merasakan mana emosi yang baik, mana emosi yang enggak, mana perilaku yang baik, mana perilaku yang enggak. Meskipun masih sekecil itu, gitu. Nah kalau anak kecil aja, bayi aja bisa seperti itu, yang gede bisa nggak Bapak Ibu? Tambah nggak bisa, soalnya udah tumpul saking gelok set. Gitu ya. Akhirnya dia yang
jadi bagaimana? Itu kan panjenengan semua yang menjadikan. Panjenengan apa? Bagi guru. Gitu ya. Jadi tugas orang tua ini loh yang menjadikan anak itu mau jadi manusia yang seperti apa gitu ya. Nah ini ada beberapa pendapat. Jadi kalau perkembangan moral itu bisa dilihat dari apakah itu sudah internal di level yang tinggi ataukah masih eksternal dikasih tahu. Kalau yang internal itu sudah 4-7 tahun, 8 tahun ke atas anak mulai sadar bahwa aturan dibuat oleh manusia dan bisa disesuaikan gitu ya. Jadi di usia 7-12 tahun itu anak berada dalam transisi. Anak SD ini transisi moral. Nah itu kan luar biasa, ini yang apa pekanya nih mereka. Kalau tidak diajarkan kepekaan tentang baik dan buruk, mana yang boleh dikasih nilai, itu kan jadi akhirnya yang diinternalisasi, yang dimasukkan nilai-nilai ke dalam dirinya, jadi kurang maksimal, kurang baik begitu. Berikutnya, jangan bertanya. Ya terasa sudah saya ngomongnya ya. Ini masih banyak kayaknya ya, slide-nya ya. Baik, tahapan perkembangan moral anak 7-12 tahun itu seperti apa ini ya? Yang pertama 4-7 tahun itu orientasi hukuman dan kepatuhan. Kalau salah nanti dihukum loh. Anak patuh agar tidak dimarahi orang tuanya. Berikutnya orientasi kepentingan pribadi, orientasi anak baik, taat aturan sosial. Nah terakhir di usia 12 tahun dia sudah paham pentingnya aturan demi keteraturan bersama. Jadi kalau saya nggak patuh, yang lain itu akan dirugikan. Kalau saya gaplek di kelas, yang lain nggak bisa memahami apa yang disampaikan gurunya. Itu harusnya anak umur 12 tahun itu sudah paham. Oke, berikutnya. Nah, ciri-ciri moralnya seperti apa? Yang mulai sadar aturan sosial, belajar keadilan dan konsekuensi, empatinya sudah berkembang, moral berkembang dari luar, gitu ya, eksternal ke dalam, dia sudah punya nilai yang dipegang. Gak usah dikasih tahu, dia sudah paham mana yang baik, mana yang buruk. Tapi tetap butuh bimbingan dan diskusi, gak bisa dilepaskan. Kata J, sayangnya sekarang diskusi lebih banyak di mana? Di HP. Nah itu bahayanya J. Bukan dengan orang tuanya. Nah itu akhirnya anak-anak diasuh oleh HP, dibesarkan oleh HP. Jadi anaknya HP. Kalau zaman dulu kan sindirannya anaknya ibu apa anaknya sapi, ya. Kalau sekarang enggak, anaknya ibu apa anaknya HP. Jadi zaman sudah berubah. Berikutnya, ya, tahapan pembentukan karakter apa sih yang bisa dilakukan kalau anak itu umur 2 tahun, sensori motornya itu baru berkembang, kita harus ngapain? Kalau 2-7 tahun kita harus ngapain? 7-11 tahun ngapain? 18 tahun ngapain? Itu ada pedomannya, gitu ya. Nanti kalau mau minta, nggak apa-apa, nanti saya serahkan ke jenengan kita jadi. Kalau Bapak Ibu sekalian, nanti kalau bahas ini kelamaan karena satu-satu jelasin gitu ya, nanti bisa dibaca sendiri. Ini sudah saya kasih tahu. Ya, karakter dibentuk melalui apa? Keterikatan emosional dan peniruan gitu ya. Anak itu model orang tuanya, nanti begitu besar mereka itu harus banyak-banyak diskusi. Kalau panjenengan biarkan dia di luar terus, main sama anak-anak, dia akan jadi anaknya teman-temannya, gitu ya. Bukan anaknya panjenengan, anaknya lingkungannya, bukan anak panjenengan. Akhirnya dia akan jadi seperti apa yang dilihat dan didengarnya. Padahal tadi ketika dia lahir, ya, panjenengan sudah punya gambaran di dalam bayangan, di dalam otak. Anakku mene-mene dadi koyo apa. Tapi karena yang mengasuh itu bukan kita, lebih banyak gadget dan lingkungan, akhirnya kemudian dia bukan jadi anak kita. Itu loh. Jadi nanti kita ada video pengaruh nonton terhadap otak itu seperti apa. Nanti
Berikutnya ada slide dia, jadi nonton sekali. Nah ini wawasan kunci yang harus diingat-ingat Bapak Ibu 3-7 tahun itu seperti apa? Yaitu adalah cedera sensitif, pembiasaan gitu ya. Ngajarin sembahyang, ngajarin ngaji itu jam segini waktunya ngaji, selawatan itu yang ini, istighosa, tahlilan, itu pembiasaannya itu di umur 3-7 tahun diajari gitu. Nanti 7-11 tahun dia mulai paham, oh itu yang baik, yang buruk, yang ini buat aku yang mana, yang cocok buat aku yang mana. Itu umur 7-11 tahun. 12-18 tahun dia sudah punya identitas gitu ya. 18 tahun ke atas dia sudah bisa mengevaluasi lingkungan dan dunia itu yang baik dan buruk untukku yang mana. Harapannya seperti itu, idealnya aja anak umur 18 tahun itu harus sudah seperti itu. Berikutnya, nah tentu saja namanya mengajarkan adab itu yang pertama harus kenal Allah. Nggak bisa ngajarin adab tapi nggak kenal sama Tuhannya. Karena siapa? Karena kenapa? Kita itu harus kenal Tuhan dulu supaya kita kenal dengan diri kita. Begitu ya. Jadi sejak bahkan kita sudah merencanakan, jadi belum ada di kandungan, itu kita sudah harus ikhtiar izin dan pembatan supaya anak ini nanti rohnya setiap nafas itu adalah penghambaan kepada Tuhan. Itu harus dilakukan. Di dalam perut juga begitu sama. Ini adalah hamba Allah yang aku besarkan ini, yang sedang ada di dalam tubuhku ini adalah seorang hamba. Jadi aku ya harus melakukan yang baik-baik aja untuk menghormati roh suci yang ada di dalam tubuh kita ini, karena dia suci. Sudah paham baik dan buruk itu. Yang pertama rasio. Mengenalkan anak itu dengan rasio. Rasionya ya tadi harus sesuai dengan perkembangan otaknya. Kalau umur 7-12 tahun ya yang ini aja, yang nyata aja, yang konkret-konkret gitu ya. Loh hujan, iya ini Allah menciptakan hujan nurunin air dari langit. Karena dia masih belum begitu paham proses evolusi air, gitu ya. Jadi itu kita masukin nilai-nilai ke situ. Kalau anak belum paham. Akal bukan pengganti wahyu ya. Dia hanya alat untuk memahami dan memperkuat keimanan terhadap wahyu. Yang kedua ya jelas wahyu. Jadi akal. Pertama akal kita itu sama yang menciptakan ini disuruh pertama-tama yang selalu disebut banyak itu adalah akal. Nggak bisa mau mengimani sesuatu kalau kita nggak pakai akal tuh nggak bisa. Nah terus dituntunnya pakai apa? Pakai wahyu. Makanya dari kecil harus dikenalkan Al-Quran. Jenengan semua yang anaknya sekolah di madrasah ini beruntung sekali. Itu sudah dilaksanakan oleh lembaga pendidikan. Gitu ya. Karena enak tok sekarang ngomong liane gitu ya. Yang wahyu ini mengenalkan Tuhan kepada anak melalui wahyu sudah diambil alih tugasnya oleh sekolah. Tapi ojo jalan sing liane. Ya, pendidikan karakter dan semuanya diserahkan kepada sekolah. Yang nggak bisa dong. Ngerti ya? Karena orang tuanya siapa? Yang masih tetap panjenengan semua kan? Nanti kalau orang semuanya itu diserahkan kepada sekolah, anaknya jadi puas dong. Mau dicetak tua dong, tapi ini tak sama loh. Jadi akhirnya orang tua ini harus berperan gitu ya. Yang terakhir adalah hati, tingkatan yang paling tinggi, hati yang bersih supaya bisa menerima kehadiran Tuhan. Dan yang lain itu sifat-sifat Allah. Jadi cara kita mengenalkan Tuhan itu juga melalui sifat-sifat. Jangan cuma dinyanyiin, dihafalin aja deh. Itu adalah cara kita mengenalkan Tuhan kepada anak. Ar-Rahman, apa maksudnya Ar-Rahman? Ar-Rahim apa? Adil apa? Al-Latif apa? Tapi itu bukan cuma ngartiin aja
gitu ya. Tapi ketika ada kejadian, alhamdulillah Allah itu Rahman dan Rahim ya. Alhamdulillah, ini berkat kuasa Allah yang adil. Kita tidak didolimi, Allah tidak mendolimi perjuangan atau proses kita. Itu harus diucapkan, diajarkan kepada anak. Jadi, semakin kita mengenal Tuhan, semakin tinggi kita berakhlak. Oke, berikutnya. Nah, ini strateginya. Gimana sih caranya? 3-7 tahun itu ngapain? 3-7 tahun itu keteladanan, 7-11 tahun nalar tentang keadilan, kerjasama, akibat tindakan. 12-18 tahun apa? Dukung dialog moral dan seterusnya. 18 tahun kemandirian, gitu ya. Jadi 18 tahun diharapkan sudah mandiri. Nah, ini strategi menanamkan adab sejak dini. Teladan, diskusi moral, refleksi nilai, dan mandirian moral. Diskusi ini yang paling susah, Bapak Ibu, karena itu di usia 6-10 tahun dan itu anak-anak sedang masuk pra remaja yang luar biasa pemberontakannya ya, kayak di psikologi bilang badai gitu ya, masa storm and stress, masa stres dan badai, karena ada perubahan-perubahan yang luar biasa di dalam tubuhnya dan otaknya sehingga dia harus menyesuaikan diri dan itu membuat dia tidak nyaman dan gampang emosi ya. Berikutnya, peran orang tua ini tadi nomor 1 dan harus selalu gitu ya, menjadi teladan. Sekali lagi, yang dilihat anak bukan cuma ucapan, bukan cuma yang kita lakukan, sampai jeruan-jeruan kita itu oleh anak diserap. Oke? Jadi teladan itu harus luar dalam, bukan cuma di luar tok. Jadi harus luar dalam. Bagaimana kita mengimani Tuhan, bagaimana kita menghayati agama, bagaimana kita menghormati, tapi temenan gitu ya, menghormati temenan, bukan cuma dia monggo, tapi sebenarnya di dalam hati kita bagaimana itu diserap oleh anak. Jadi orang tua harus bisa menjadi teladan, harus punya nilai, harus bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab dan disiplin, karena sejatinya kita itu bukan mau mendampingi anak, tapi tugasnya orang tua apa? Mengantarkan, ya? Bukan ngancani sampai anaknya terus gitu ya, kita nggak bisa menemani terus. Kita tugasnya itu mengantarkan supaya anak-anak itu jadi mandiri. Jadi harus diajari tanggung jawab, diberi tugas. Jangan dibiarkan seharian, apalagi ini mau liburan, Bapak Ibu. Tolong nanti kalau liburan jangan di losdol HP-nya, harus tetap ada aturan, karena anak-anak itu nanti akan bingung. Kalau panjenengan sekarang ini 1 bulan dibiarkan, terus kemudian ada aturan lagi, kan mereka berat ya, harus menyesuaikan lagi. Artinya pengasuhan itu harus konsisten. 1 minggu 3 jam, ya harus sama. Lah aku terus ngapain? Aku gak sekolah, gak apa-apa seharian ini ngapain? Ya cari kegiatan. Tapi jangan dibiarkan. Panjenengan harus mendampingi. Pernah nggak bermain bareng sama anak? Repot. Belum tidak pernah punya relawan loh ini. Anak 2 semuanya sendiri. Kerja semuanya sendiri. Karena terbiasa hidup di luar, saya nggak bisa punya asisten, semuanya harus dikerjakan sendiri. Tapi harus bisa gimana caranya supaya mau atau meluangkan waktu menemani anak belajar. Untuk apa? Untuk kebaikan kita semua kan? Bukan cuma masa depan anak loh, bukan cuma kebaikan anak loh, tapi kebaikan kita juga. Kalau nyawang anaknya berhasil itu langsung senang, gitu kan? Masih otak gak dikai apa-apa, masih otak gak nonton apa-apa. Imbas dari keberhasilan itu, tapi nyawang tak terus gak senang. Artinya secara nggak langsung, kalau kita berusaha, itu juga akan kembali kepada kita. Karena boleh ayam meati ini uangnya, padahal ayam meati tok loh. Boleh ayam meati ini uang.
Itu ya. 2011 Berikutnya, sudah ada HP. ya, prinsip pengasuhan apa saja yang harus dilakukan? Ini ya, keterlibatan ayah ini titip tolong Bapak Ibu saya nanti kalau suaminya nggak ikut deh, mang jarene Bapak ikut gimana loh. Mulai sekarang Bapak harus terlibat dalam setiap pendidikan anak, ya. Jangan dibiarkan enak aja gitu ya, nggak ngerti jawabannya pendidikan anak. Ya bapak-bapak, nanti yang ibunya nggak ikut juga disampaikan, ibu juga harus terlibat, gitu ya. Jadi harus setia sekata. Berikutnya. Nah, ini catatan penting kita hari ini. Setiap usia membutuhkan pendekatan yang sesuai. Orang tua, guru, dan lingkungan itu harus bisa menjadi ekosistem ada. Penguatan karakter itu akan lebih efektif kalau dihubungkan dengan perasaan, dengan akal, dan kemampuan untuk memaknai hidup. Ini adalah kasus-kasus, tadi sudah saya tanya beberapa di awal, berikutnya langsung aja. Nah ini adalah video, monggo dilihat. Bahasa Indonesia, jangan khawatir bukan bahasa Inggris, jadi nggak usah saya artikan deh. Presidennya otak kita itu ada di tengah-tengah ini ya, yang kita pakai untuk sujud. Namanya prefrontal cortex. Bagian ini diciptakan dan dirancang khusus oleh Tuhan supaya manusia mampu memilih dan memiliki etika. PFC berfungsi seperti pemimpin. Ia bertanggung jawab untuk berkonsentrasi, memahami benar dan salah, mengendalikan diri, menunda kekuasaan, berpikir kritis, dan merencanakan masa depan. PFC adalah pusat pertimbangan dan pengambilan keputusan. PFC inilah yang membentuk kepribadian dan perilaku sosial. Sayangnya, PFC adalah bagian otak yang memahami dan mengalami kerusakan. Jika PFC rusak, maka kepribadian orang bisa berubah. Kerusakan PFC bisa disebabkan oleh gangguan fisik, bisa juga oleh zat kimia seperti narkotika, psikotronika, dan zat adiktif atau naksa. Dan ternyata penyebab paling besar juga pornografi yang disebut narkotika. Narkotika lewat otak. Bagaimana pornografi mempengaruhi otak dan pikiran kita? Adi, remaja 12 tahun, melihat gambar di TV yang jurus di koran. Awalnya, dia merasa kaget dan jijik. Ini adalah sistem. Di otaknya menjadi aktif. Sistem ini mengatur emosi juga digunakan. Tahukah Anda, otak merupakan bagian tubuh yang paling penting bagi manusia? Sekarang angkat tangan Jadi stereo Anda suaranya. menolak. Tepat di sini Bangun semua. ada bagian otak yang paling istimewa. Bangun semua. Bagian itu disebut prefrontal cortex atau disingkat PFC. Menurut peneliti otak Jordan Bradman, PFC ini hanya ada pada otak manusia, sehingga membedakan kita dengan binatang. Bagian ini diciptakan dan dirancang khusus oleh Tuhan supaya manusia mampu memilih dan memiliki etika. PFC berfungsi seperti pemimpin. Ia bertanggung jawab untuk berkonsentrasi, memahami benar dan salah, mengendalikan diri, menunda kepuasan, berpikir kritis, dan merencanakan masa depan. PFC adalah pusat pertimbangan dan pengambilan keputusan. PFC inilah yang membentuk kepribadian dan perilaku sosial. Sayangnya, PFC adalah bagian otak yang paling mudah mengalami kerusakan. Jika PFC rusak, maka kepribadian orang bisa berubah. Rusaknya PFC bisa disebabkan oleh benturan fisik,
bisa juga oleh zat kimia seperti narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau nafsa. Dan ternyata penyebab paling merusak juga pornografi yang disebut narkolema, narkotika lewat mata. Bagaimana pornografi mempengaruhi otak dan pikiran kita? Adi, remaja 12 tahun, melihat gambar di TV yang menjurus ke porno. Awalnya, ia merasa kaget dan jijik. Ini karena sistem limbik di otak Adi menjadi aktif. Sistem limbik mengatur emosi juga keinginan makan, minum, dan berhubungan seksual. Sistem limbik ini kemudian mengaktifkan zat kimia otak bernama dopamin. Dopamin memberi rasa senang, penasaran, sekaligus kecanduan. Zat ini juga aktif jika orang mengkonsumsi nafsa. Oleh karena itu, sifat candu pornografi sama dengan sifat candu nafsa. Otak akan mengingat apa yang membuat Adi senang dan bagaimana ia memperolehnya. Jika Adi mendapatkan pembinaan akhlak, etika yang baik, dan patuh pada norma sosial, dorongan melihat pornografi, meskipun menyenangkan, akan ia abaikan. Namun karena hal itu tidak ada pada diri Adi, ketika ia sedang merasa bosan dan ingin mencari kesenangan, otak akan mendorongnya agar melihat pornografi lagi. Namun lama-lama, Adi bosan melihat jenis gambar yang sama dan butuh yang lebih porno untuk memicu rasa senang. Sekarang, dengan internet, pornografi menjadi jauh lebih mudah didapat. Pertama, Adi membuka internet dan tidak sengaja melihat gambar yang menjurus ke porno. Berikutnya, ia sengaja membuka lagi untuk melihat yang lebih porno. Awalnya melihat yang sedikit terbuka, lama-lama semuanya terbuka. Awalnya melihat 1 menit, lama-lama 1 jam. Adi mengalami kecanduan pornografi. Bagaimana kerusakan PFC akibat kecanduan pornografi? Secara alamiah, dopamin dialirkan dari sistem limbik ke PFC. Orang yang kecanduan pornografi akan mengalirkan dopamin secara berlebihan sehingga membanjiri PFC. PFC menjadi tidak aktif karena kerendam dopamin. Semakin sering PFC tidak aktif, ia akan semakin mengerut dan fungsinya terganggu. Sistem limbik justru akan berkembang semakin besar karena terus mengaktifkan dopamin, sehingga Adi cenderung untuk terus mencari kesenangan tanpa takut atas akibatnya. Jadi saya mau menunjukkan ini cara kerja ini juga terjadi pada anak-anak ketika main game. Karena game itu memantik kesenangan, dapat, ya kan, hadiah, dapat poin, dapat apa, gitu kan, ada hadiahnya kan, ada rewardnya gitu. Akhirnya dia terus itu tadi dopaminnya blok keluar dan membanjiri otak, akhirnya nggak bisa berpikir logis. Nah kalau terus-terusan banjir terus karena dopamin dipenuhi gitu ya, kan akhirnya kasihan otaknya ini nggak bisa mengambil keputusan, nggak bisa merencanakan sesuatu karena tertutupi, istilahnya ada kabur gitu ya. Jadi hati-hati dengan penggunaan gadget yang berlebihan. Standar WHO itu orang dewasa jatahnya cuma berapa ibu, bapak? 1 hari 3 jam maksimal. 3 jam, jadi kan berapa? 10 jam. Ya? Itu berapa kalinya ya? Standarnya WHO itu segitu aja loh. Artinya anak kecil itu apa? Ya jangan banyak-banyak. Gitu. Nah kalau jenengan itu dia rekam gitu ya, dia lebih dari 2 jam, apalagi lebih dari 3 jam sehari, sama kayak orang dewasa. Yang jeblos no, yang belesek no anak itu siapa? Jenengan sendiri. Bukan artinya loh. Itu kan cuma alat. Siapa masternya? Tuannya itu siapa? Kita kan? Bukan salah HP-nya, salahnya adalah kita. Gitu. Jadi nyuwun tolong sangat, apalagi anak di bawah 2 tahun sama sekali tidak boleh lihat HP, apalagi pegang sendiri. Ya. Nanti akan ada, makanya sekarang ini banyak sekali permasalahan apa? Speech delay. Terus keterlambatan sensori motorik karena dia cuma duduk blok. Ini tidak digerakkan sama sekali, ya. Akhirnya nanti SD nggak bisa apa-apa, motoriknya kurang berkembang,
Bang, dulu kita nyebrang-nyebrang, dolanan sawah, lompat, segala macam, itu sudah bisa waktu TK. Sekarang anak-anak itu agak susah pelajaran olahraga, disuruh balap keseimbangan aja nggak bisa. Karena sensorinya kurang terlatih. Nanti menulis juga agak susah, karena apa? Koordinasi visual dan motoriknya ini kurang, karena kurang terlatih. Wong itu cuma diam tok gitu sudah semua disuplai semua sama gajah, gitu ya. Jadi itu bukan cuma di otak saja, semuanya itu akan terpengaruh. Itu ya, ini luar biasa bahayanya. Nanti kalau sudah jebol ini ya, prefrontal cortexnya itu, tadi kan sudah dikasih tahu itu bukan cuma untuk berpikir ya. Jadi nggak cuma menjadikan anak itu jadi kurang pintar, tapi dia tidak bisa menyeleksi baik buruk, nggak bisa bikin perencanaan. Itu presidennya kita, prefrontal itu. Jadi kalau jenengan hal-hal sederhana misalnya ya, jenengan mau jenengan rewang, kira kita punya uang 300, oh berarti kudu agak pro, 30 kilo, oh berarti kudu ngene, mari itu dipususi sih, terus di apa, itu kan perencanaan, hal sederhana aja. Mau bikin rawon, mau bikin soto, ayamnya berapa, ini uang piro, bumbunya sapiro, kunyitnya sapiro, bawangnya sapiro, bramangnya sapiro, itu perencanaan. Dan itu dilakukan oleh bagian kecil tadi itu di tengah-tengah ini yang kita pakai sudut setiap hari itu. Gitu ya. Kalau jangan ada di lab otak gitu ya, sekarang karena kecanggihan teknologi, dan kebetulan saya tahun kemarin itu ikut gitu, itu dipasangin alat, terus nanti di komputer itu kelihatan yang menyala bagian mana ketika kita melakukan sesuatu, gitu ya. Jadi kelihatan tahu, oh otak yang bekerja itu, loh ini kudunya melo ini, kenapa dia nggak menyala? Berarti ada permasalahan di situ. Terus sekarang kecanggihan teknologi seperti jadi kita tahu, oh permasalahan dia di mana, kenapa dia nggak bisa berinteraksi? Karena ternyata ini nggak nyambung nih, jadi dia nggak kesetrum bagian otak yang sini, akhirnya dia nggak tik gitu nyala. Gitu ya. Jadi kita tahu akar permasalahan. Saya ini di sini belum ada. Tapi yang ada di kota-kota besar saya tahu sudah ada, di UGM sudah ada, di UI sudah ada, di UNER belum ada. Gitu. Sayangnya. Jadi masih sedikit sekali, orang mahal sekali itu alatnya gitu, untuk melihat otak. Berikutnya, lanjut. Ya, adalah warisan terbaik yang bisa diberikan orang tua kepada anaknya. Jadi kalau kita mau meninggal ya, nanti semua kita itu kan akan meninggal. Legacy apa sih? Warisan apa yang bisa kita berikan kepada anak? Ini adalah yang terbaik. Adab itu adalah yang terbaik. Karena itu bukan cuma untuk anak, tapi juga akan kembali kepada kita dan yang di atas kita. Karena jadi anak yang soleh-solehah. Jadi apa? Itu cita-cita semuanya kan? Begitu, terima kasih sekali atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.